Ya, Pak. Transportasi dan sewa rumah. Jadi memang ini permasalahannya kita lagi-lagi dibenturkan dengan permasalahan regulasi, Bang. Yang jadi titik permasalahan utama adalah adanya sebuah ketentuan di regulasi Permen 13/2012 terkait masalah transportasi dan lainnya. Ini sampai hari ini belum bisa diterjemahkan oleh kawan-kawan di Dewan Pengupahan, termasuk sewa kamar. Memang ada komponen kualitas komponen yang di dalamnya ada unsur memenuhi kebutuhan KHL di dalamnya. Bahasa ini menjadi sebuah bahasa yang bias, sehingga kita menerjemahkannya dari kawan-kawan buruh dan Apindo juga sulit untuk menyamakan persepsi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan dari buruh terkait masalah transportasi yang awalnya 3 kali transport dari rumah, hitungan dari rumah kemudian ke busway, dari busway ke tempat pekerjaan, itu kita kemarin sudah kita coba untuk minta 1 kali transportasi tambahan atau 2 kali supaya dia bisa sampai ke tempat tujuan. Itu pun tetap mentah dalam rapat pengupahan. Dan tadi baru hasil dari kesepakatan tadi, ada kesepakatan yang sudah disepakati oleh hasil keluaran Apindo dan pemerintah, angka 11.500 itu yang dikeluarkan dari hasil sementara itu di transportasi. Namun itu juga menurut teman-teman buruh semua, kawan-kawan semua, itu tidak mengakomodir dari harapan kawan-kawan, karena memang kebutuhan realita dari kawan-kawan buruh pekerja itu minimalnya itu tadi 2 kali transportasi. Nah, teman-teman minta sebenarnya yang realita itu ada 3 moda transportasi gitu. Nah, ini yang akhirnya kawan-kawan juga berharap bagaimana kalau seandainya kita coba bicarakan baiknya, menemukan titik temu terkait dengan masalah itu. Dan permasalahan regulasi inilah yang lagi-lagi saya sampaikan memang agak sulit untuk menerjemahkan di Dewan Pengupahan, dan sampai hari ini pun juga dari pihak pemerintah yang merekomendasikan pertanyaan ini ke kementerian terkait dengan dua kualitas tadi, komponen transportasi dan sewa kamar. Karena memang sampai hari ini masih belum bisa kita temukan apa yang dimaksud dengan itu, komponen transportasi dan lainnya, kemudian dan kualitas sewa kamar yang dimaksud, yang di dalamnya ada unsur pemenuhan kebutuhan KHL di dalamnya. Jadi bahasanya sebenarnya bukan sewa kamar kalau udah kayak begitu, bahasanya itu rumah gitu, karena dia harus memenuhi item KHL yang di dalam. Jadi ini persepsi yang akhirnya menjadi bias di kalangan kawan-kawan buruh dan Apindo, dan ini sulit untuk dipecahkan. Saya pikir mungkin ada jalan titik temu dengan pertemuan dengan Pak Ahok dan teman-teman dari pemerintah. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Saya menambahkan dari yang perlu disampaikan bahwa saya sebagai tim surveyor dari DKI Jakarta di Pasar Blok A Jakarta Selatan. Jadi bahwasanya kalau untuk yang di dalam komponen 60 tersebut itu adalah isi-isinya itu berupa kayak semacam dipan, ataupun pertama itu adalah meja dan kursi, di mana meja dan kursi itu bagian depannya, dan juga ada namanya dipan ataupun kompor gas dan sebagainya. Dan saya kira adalah bahwa komponen tersebut yang ada di 60 ini baru ngebahas masalah 60 aja, itu udah harus mengakomodir yang namanya bukan lagi namanya sewa kamar, tapi adalah rumah. Karena ikut di dalam 60 tersebut itu ada namanya meja dan kursi, itu 4 kursi, 1 meja, dan dalamnya lagi ada namanya dipan, lemari dan lain sebagainya. Dan di belakangnya lagi itu kurang lebih ada namanya kompor gas ataupun hal-hal yang lain di dalam 60 komponen tersebut. Dan itu otomatis bukan namanya sewa rumah, tapi bukan namanya sewa kamar, tapi dikatakan udah namanya kita harus menyewa rumah. Dan itu dikatakan sebenarnya kalau di survei di wilayah Jakarta Selatan itu sebenarnya harus di atas 800.000 rupiah. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau saudara sulit dari Iman tambah satu. Terima kasih kepada Pak Ahok. Jadi saya hanya menambahkan saja. Kebetulan para pekerja yang ada khususnya di wilayah DKI Jakarta yang
saya survei dari khususnya wilayah program dan Cakung itu untuk sewa rumah sangat kurang lah, parah lah. Karena di situ bukan sewa rumah, sewa kamar, tidur di situ, buang air di situ, masak di situ, itu yang terjadi. Saya harap survei juga nanti nilainya agak tinggi. Dan transportasi rata-rata itu busway tidak dihitung. Ini saya minta dihitung sekarang busway 3 kali yang tadi bilang. Jadi kurang lebih untuk September ini kurang lebih 19.500, tapi di situ ditulisnya 11. Saya untuk minta solusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih dulu. Pertama itu soal transportasi. Kalau busway yang Anda hitung, Anda pasti rugi. Kita jadi saya anggap sebagai teman kita ngomong gitu ya. Anda jangan pakai busway karena kita nggak bisa melewati terminal. Yang itu kan pergi pulang nih. Busway itu sudah kami naikkan 3.500. Kalau dihitung 2 kali bolak-balik cuma 7.000. Dan kamu nggak bisa naik busway 3 kali. Karena busway kamu pindah 10 kali pun bayarnya sama. Ini hati-hati loh, ya, saya ngajarin teman-teman ini. Karena busway itu sistemnya, kamu mau pindah 10 kali pun ya tetap 3.500 selama tidak keluar dari koridor. Kalau kerja kan nggak mungkin kalau masuk koridor itu loh. Itu 7.000, banyak hati-hati. Yang perlu dihitung justru bukan busway. Ini busway tadi kita nggak bisa berubah. Ini soal permen ini. Nah, cuma gimana kita siasat itu supaya dalam permen karena misalnya tadi bicara soal komponen sewa rumah. Ini saudara-saudara mesti kembali ke menteri. Kenapa? Karena persepsi kantor pusat ini agak lucu. Contoh, saya buktikan ya. Mereka membangun rumah susun khusus dulu. Satu rumah susun itu 4 bulan. Ini persepsi, saya mau jaga ini persepsi yang mereka nih. Makanya saya langsung melihat mereka buat rumah seperti itu, saya tahu persepsi mereka seperti itu. Itu yang saya bilang sama pengusaha, emangnya buruh nggak bisa jatuh cinta, nggak bisa beranak pinak. Itu masalahnya kan. Nah mereka mengasumsikan apa? Mengasumsikan hampir setengah buruh itu bukan orang Jakarta. Yang anak istrinya itu ada di luar. Ini saya mau sampaikan pemikiran pusat ini waktu membuat tentang perumahannya. Makanya kita tanah kami kan, kita jadi berdebat. Kalau menurut saya tidak mau namanya rumah susun buruh untuk apa? Yang lebih baik kalau rumah susun keluarga kan. Jadi dia berbagi temannya urusan dia gitu. Nah di situ kita bisa melihat konsep mereka itu adalah pertama. Ini cara kita membaca mereka. Nah sekarang kenapa gitu? Dia anggap keluarga itu rata-rata anak istri ada di kampung, bukan di Jakarta. Ini cara pikir pemerintah pusat tuh. Nah, kami mau bangun banyak, karena terbatas. Dan buru-buru tidak semua di lokasi satu tempat. Ini solusi dari kami, tentu butuh waktu. Tadi baru kita berdebat soal KHR ini. Kalau kita berdebat soal rumah, saya percaya tidak ketemu. Karena konsep pemerintah pusat itu adalah kamar. Ini yang saya baca di pusat ini. Kalau bukan kamar, kenapa dia bangun kamar untuk buruh? Bila dapat Kementerian Perumahan kan lagi bangun banyak tuh rumah tapi buruh per kamar, untuk bujangan. Istrinya dianggap ada di kampung. Nah ini mesti kita sadar situasi seperti ini. Lalu bicara soal air sekarang, pemakaian air segala macam. Ini juga bisa berdebat. Pemerintah juga bisa berdebat. Saya pun udah kesel juga, mau pakai patokan air berapa rupiah per kubik. Kalau gunakan orang miskin, 1.000 rupiah 50, 1.050 per kubik. Kalau pakai harga rumah susun, 5.500. Kalau pakai harga modal, 7.700. Ini maksud saya ini kita gitu. Jadi intinya kita harus cari solusi, lalu bicara komponen. Mau 84, benar. Tapi masalahnya dia gunakan 60-an. Di situ ada asuransi kesehatan, pendidikan segala macam. Makanya saya bilang untuk DKI kita tutup.
Saya kan sempat ribut sama Pak Sofian Manadi, sudah kasus kita yang dulu. Dia mengancam akan tutup. Ya saya sih jawabnya santai saja, kamu tutup aja. Tutup aja udah. Kenapa? Karena saya juga yakin hampir lebih dari setengah pekerja pabrik itu bukan orang DKI. Jadi kalau Anda tutup saya nggak masalah, dia pulang kampung. Justru masalah buat saya kalau Anda buat pabrik di tengah Jakarta. Kenapa? Karena Anda gunakan komponen KHM kemurahan. Dia marah-marah sama saya kan? Saya bilang harusnya kalau punya satu keluarga 4 juta lebih nih. Bukan. Makanya saya setuju 3,7 juta tadi. Tapi masalahnya pusat kan tidak kasih 3M. Nah karena dia tekan 2 juta, baik di bawah 2 juta seperti ini, buat kami Pemprov DKI sebetulnya kami lebih suka tidak ada pabrik. Karena tiap kali ada buka pabrik pasti ada datangkan pekerja luar Jakarta. Dia pacaran, dia beranak pinak, dia akhirnya sewa rumah-rumah petak. Rumah petak di mana? Di Jalur Hijau, di sungai, di waduk. Yang orang nyuri air, nyuri listrik tiap rumah ada dispenser, ada TV. Panas, kebakaran. Nyalain kami di kebakaran. Mau masuk dalam mati nggak bisa, rumah kayu. Setengah jam juga habis 70 rumah triplek. Nah itu masalah kali. Marah sama PLN, kenapa kasih listrik? Dia bilang, kami kan cuma sampai di luar Pak, di dalam urusan Bapak. Kan kami bilang, kenapa Anda tidak syaratkan ada IMB? Karena rumah syarat itu kalau udah memenuhi syarat harus ada IMB. Ini Anda tidak pernah main siapa kasih duit nyambungin aja. Nah ini masalah. Ini maksud saya ini, saya pikir solusi kita, saudara-saudara ini mesti ke Menteri Tenaga Kerja. Ini diluruskan konsep persepsi ini dulu. Jadi kalau soal bus saya ajarin, jangan hidup Transjakarta sebetulnya tuntut sama dia. Kenapa ya hidup Transjakarta untuk Jakarta ya? Hitungnya yang minimal bisa tawar-menawar Kopaja atau bukan metro mini yang 3.000 yang bisa masuk ke Transjakarta. Karena sekarang kami begitu Kopaja mendrop penumpang ke tengah Transjakarta selanjutnya gratis. Bahkan kami sekarang akan merancang bus gratis di tengah kota. Kita kalau dari RP nanti semua bus gratis. So kalau Anda gunakan Jakarta pakai bus, Anda hilang duit tuh. Padahal Anda dapat uang itu bisa beli motor sebenarnya kira-kira gitu. Kita ngomong jujur aja kan. Jadi angka itu Anda beli motor. Kalau Anda dapat motor pakai gunakan bus, wah Anda runyam kamu. Kamu masih runyam nanti di Jakarta. Karena bus itu bisa free semuanya. Kita dapat IRP, kita mau ke arah situ. Nah, saya kasih contekan. Jadi jika menggunakan Jakarta, kalau mau hitung sekarang gunakan Kopaja. Nah, Kopaja berapa? Yang AC itu 6.000. Jatuhnya 12.000. Tapi ini pun masih bisa tawar. Saya tadi sama Pak Kadis. Terus putusin berapa? Swasta maunya berapa? Swasta mau 10.000 ya. Ini putuskan 11.500. Berarti kurang 500 kan? Nah kenapa kurang 500 per hari doang? Jadi kami sedang program, kami ingin dorong motor-motor saudara itu diparkir. Jadi saudara harus beli tiket langganan bulanan yang ada diskon. Itu jatuhnya sebulan itu bisa-bisa hanya 200.000. Saudara bebas naik bus. Kekurangannya kalau subsidi masuk kartu pelajar. Nah saya sekali buka bocor itu supaya besok kalau datang kepada Menteri Tenaga Kerja, waktu debat KHL itu harus pikir nih, jangan sampai keluar dan berdasarkan bus Transjakarta 7.000 pulang perginya 3.500. Kalau Kopaja 12.000. Jadi kalau pakai tiket langganan jatuh bisa kira-kira 10.000. Nah ini juga mengurangi motor. Dan nanti beberapa wilayah yang ada bus gratis, motor nggak bisa masuk. Dan motor parkir sembarangan, nanti akan cabut pentilnya. Kalau pentil cabut diganti dari uang parkir pentil baru dipompa lagi, nanti STNK nggak bisa bayar. Saudara kalau 1-2 tahun nggak bisa bayar STNK, pasti bisa disita dari motor lama-lama. Nanti parkir mobil juga sama, parkir di jalan kami akan kerbesin, kami akan tahan STNK. Jadi ini untuk penertiban, saya mau buka ini supaya saudara kebayang. Makanya solusi kami itu apa?
kami mendorong semua pabrik itu ada di Marunda. Jadi kalau di tengah kota ya kerja di restoran boleh, kerja di kayu di siapa rumah susu. Tadi pabrik-pabrik bisa Asahi Mas, apa proyektar di Ancol. Itu kami mau ubah jadi boleh bikin apartemen. Cengkareng, belakang Emporium, itu boleh jadi apartemen. Jadi di tengah kota tidak ada pabrik. Itu saya bilang sama asosiasi apa, Alpindo ya. Alpindo. Kamu kalau nggak mau bayar orang yang layak, berarti perusahaan Anda tidak bisa hidup. Kan nggak bisa hidup kan? Kamu harus untung. Ya sudah, Anda pindah ke Seragen ya. Oh iya, jujur. Anda pindah ke Lebak, pindah ke Tangerang, pindah aja. Tadi tempat ini diganti. Jadi Jakarta nggak mau pusing lagi, itu jadi demo ini saya mau. Terima kasih demo. Bikin macet aja deh. Jadi maksud saya ini persoalan. Ya, saya tahu ya, saya coba baca Jermannya kok. Gak apa-apa lah, sekali-sekali show of force, tapi jangan lama-lama depan saya. Saya pusing, saya kan teriak-teriak lagi. Ya, hampir 10 menit boleh lah, itu kira di depan aja. Ya, di depan aja gitu loh. Jangan di saya gitu. Kan saya, itu jendela saya kan persisnya di pintu tuh. Teriak jelas banget, orang lagi kerja lagi, rapat lagi. Ya udah, gak apa-apa lah, teman boleh teriak-teriak. Jadi kita rencana memang membuat proyek reklamasi saja 1.500 hektar. Tadi baru saya tukar pikiran dengan wali kota Rotterdam. Di Rotterdam itu sudah mempekerjakan 84.000 keluarga. Jadi konsep itu tempat kerja. Belanda selalu begitu. Tempat kerja dan rumah itu dekat. Jadi pelabuhan itu sama kota itu dekat. Mereka akhirnya kerja Belanda Dukima. Bapak saya kerja Belanda. Itu siang itu pulang tidur. Dia ada kekuatan. Dia jam 11 bunyi begitu ya. Pulang tidur tuh. Nanti jam 2 balik lagi. Dan jam 4 bunyi lagi. Jam 7 masuk. Itu ada sirine kalau di Belitung itu. Selalu sirine bunyi. Bunyi pertama berangkat gitu loh. Ya 6.50 udah bunyi gitu. Kaki saya semua siap-siap untuk kerja. Dan kalau jam 7 masuk kerja. Nanti jam 11 lagi pulang kerja. Langsung pulang ke rumah, makan di rumah, tidur. Jam 2 balik lagi, jam 1 jam 2 kalau salah. Nanti mau lagi jam 2 balik kerja. Jam 4 mau lagi pulang. Pakai kakek saya sampai sekarang itu 89 tahun, sehat walafiat. Tapi buru naik sepeda. Tapi buru-buru kita, mohon maaf ya, rata-rata umurnya kurang panjang. Karena terlalu dieksploitasi. Pola eksploitasi, makanan nggak cukup, makan juga sembarangan, ada kena gula, kena macam-macam. Nah ini yang mau kita itu banyak sekali buru itu kena gula, harus minum Coca-Cola, Sprite, macam-macam itu kan. Itu rata-rata daya hidup naik. Dan 48% survei kami yang ngidap daya hidup itu tidak tahu dia daya hidup. Baik tiba-tiba itu bisa stroke, bisa apa. Nah kami juga lagi berusaha untuk tes gratis ini. Kita tidak ingin Bapak Ibu kerja selama mati nanti ambruk. Tadi sekali lagi makan aja nanti, maksud saya ke Menteri Tenaga Kerja dulu. Nanti kalau dana lagi sini, hasil seperti apa kita pikirin caranya atasi. Tapi jangan pakai Transjakarta ya. Kan dia pakai Transjakarta. Maaf, maksud saya gini. Jadi yang disurvei kita yang pelaksanaan pekerja sekarang berangkat dari contoh dari Priok. Itu dari perumahannya ke Priok itu menggunakan transportasi KWK 3.500. Dengan naik busway lagi 3.500 dan kita masuk ke pabriknya itu 3.000, jadi 9.500 kali buat 19.000 pulang pergi. Makanya itu yang kita katakan tidak bisa hitung seperti itu. Maka kalau sampai buruhnya cukup, kami akan membuat trayek untuk Anda. Maka kita dengan metro mini semua, kita nggak bisa paksakan ini supaya membebankan perusahaan yang tidak bisa bayar. Nah, makanya saya bilang soal transportasi ini jangan terlalu diperdebatkan. Jadi saudara yang dapat ini kredit motor, hitungannya mau kredit motor itu lain cerita. Tapi percaya sama saya, motor pun akan ada progresif, akan naikin pajak. Kendaraan juga naikin pajak. Dan sebentar lagi Jakarta kita akan minta cabut tidak ada bensin subsidi. Jadi yang perlu disubsidi itu bukan bensinnya, bukan motor saudara-saudara, tapi naik busnya yang disubsidi. Dan kita akan bikin semua rute itu cepat masuk. Nah tempat kerja yang mana? Nanti kita minta tugaskan saudara-saudara ini. Kasih saya data, ada berapa orang yang masuk ke sini mesti naik ojek.
kami akan membuat rute Metro Mini atau Kopaja. Karena begitu naik ke Kopaja, begitu masuk ke Transjakarta selesai, ini sudah buat data kita. Jadi saudara buat, kami buat. Jadi rute-rute terus di Jakarta dari tahun 70-an sampai sekarang kita mulai berubah. Dan saudara kalau tinggal terlalu jauh, kalau mau rumahnya sewa atau beli rumah, kalau perusahaannya masih panjang, saudara harus pindah rumah. Jadi kita tidak bisa meladeni sekelompok orang yang mau pindah rumah. Kalau saya terlalu jauh, saya mau pindah. Kayak kemarin misalnya, kalau tidak kan jalan John ke Lipo Karawaci, saya putuskan sama istri saya pindah rumah ke Karawaci. Karena anak saya sekolah di sana. Karena ada John, hanya 20 menit, 25 menit, nah kita putuskan tidak. Nah ini semua orang harus ada hitung. Nah teman saya dulu tinggal di Pulau, sekolah di sini. Nggak boleh-boleh, akhirnya putuskan dia pindah. Nah itu yang saya maksud, kita harus duduk bersama. Kalau cuma komponen transport, kalau saudara motor, saya kira itu bukan sesuatu yang substansi di Jakarta. Kecuali saudara berpikir Jakarta didongkrak supaya daerah-daerah lain ikut politik ya. Mungkin sebenarnya bisa dipikirkan karena yang namanya Jakarta itu kan daerah khusus istimewa, namanya DKI. Mungkin ada hukum atau perundang-undangan yang mengatur. Oke lah yang untuk di luar DKI, karena bukan daerah khusus itu kan mulai bagaimana itu DKI dimunculkan perundang-undangan. Maksud saya undang-undang milik pusat, maksud saya permen pusat. Itu maksud saya nggak ada Menhub mengatur KHR. Maksud saya besok saudara-saudara datang ke menteri gitu loh, sampaikan itu ibu kota hitungannya nggak bisa 60 item, mesti 80 item. Kecuali kalau umpamanya dua-duanya gimana Pak Wagub? Kami datang ke sana Pak Wagub itu kita sudah ngomong bikin surat gitu ke sana. Saya udah dikutukin semua orang di pusat. Terus itu saya sudah bilang tukang parkir aja bisa digaji 4,5 juta kok supaya keluarga bisa hidup yang layak. Kenapa? Sekarang tukang parkir dapatnya 150.000 loh pulang tiap hari. Kamu pasangin mesin parkir dia mana mau? Yang paling kasihan di dunia kan buruh. Gajiannya mantap, buruh pabrik ya, kerja setengah mati dapat segitu sakit dapat duitnya belum dilihat udah dipotong pajak, kalau ada lembur kan. Makanya saya jujur aja, saya nggak suka di Jakarta banyak buruh, jujur aja. Saya pengen Jakarta aja kerja di hotel restoran yang 4 juta, 5 juta, hotel itu 25-6 juta loh mereka, walaupun UMP segitu. Tapi ya nggak mungkin tinggal tambah buruh, ada buruh pelabuhan segala macam. Makanya kita mau relokasi nih, supaya nanti kerjanya itu dekat. Kita mau bangun 100.000 unit rumah susun di Marunda, mulai tahun depan. Sekali dulu, dia supaya ke Bekasi kerja oke, ke kawasan ekonomi khusus oke, ke KBM oke, ke pelabuhan pun oke. Nah yang di Angke itu juga bangun. Nah sekarang misalnya pelabuhan Nizam Jalan. Nizam Jalan mempekerjakan 43.000 orang. Kami paksa dia perluas ke laut kita ngarah, asal bangun rumah susun. Kita kasih. Karena nggak mungkin 43.000 orang tinggal di Pantai Mutiara, karena tinggal di Pluit, nggak mungkin. Dia masih tinggal di Waduk Pluit. Waduk Pluit mau dibongkar, mau tinggal di mana? Maka masih bangun rumah susun. Tapi dibangun 8 tower sudah. Kita diberi tanah lagi 6,4 hektar. Nah kita minta Nizam Jalan bikin lagi. Tapi kan ke depan, maksud saya saudara-saudara bantu kami. Kami nggak mungkin melawan menteri. Ngomong udah ngomong. Saya udah ngomong sama Wapres. Saya udah paling bangun kalau ngomong sama Wapres. Bener loh. Apalagi kasus mobil murah ini. Bos saya perintah ngelawan ya saya ngelawan dong. Terus Wapres ngomong begini Pak Wagub. Wapres itu tuh berdua nih. Saya begini Pak Wagub, kita ngerti mobil murah membuat Jakarta tambah macet. Tapi Pak Wagub tahu nggak? Kita ini mobilnya dari hilir ke hulu Pak. Artinya apa? Ini mobil diekspor ke luar negeri, dijual. Sebetulnya hampir 90% itu komponen barang kita. Ada berapa banyak industri UKM yang berproduksi? Nanti pelan-pelan udah dijago kalau kita buat mobil sendiri. Karena ini fakta. Nah, apa mesti tutup pabrik-pabrik kalau dia nggak ada penjualan?
Nah makanya juga kita bantu kamu dah bikin ERP pajak, nanti bensin atau kita bantu subsidi kereta. Kami akan bantu segala biaya. Tadi juga dalam Belanda juga pusat yang bantu. Nah ini situasi seperti ini. Saya juga sampaikan, Jakarta di mampu hidup pelajar 2 juta, KHL hidup layak, itu kan minimum. Nggak ada asuransi kesehatan, cuma sabun kotor gigi, mana ada? Betul kan? Pokoknya sabun kotor gigi itu harus beli asuransi. Maka kita udah ada KJS, sama kelas 3. Nggak peduli ada punya asuransi, nggak punya asuransi, masuk puskesmas gratis aja. Kita udah bantu. Karena anak kamu sekolah kasih KJP. Nah kami berusaha. Kita nggak bisa kan paksa ini. Kalau teknologi boleh loncatan kodok, bahasa Inggrisnya itu loncatan kodok. Tapi urusan UMP ini KHL, ini tarik ulur nih. Kita kalau terlalu paksa, dia berhenti. Karena mau paksa Pak Jokowi melawan menteri nggak bisa. Buat undang-undang nggak bisa. Jadi kalau nah, saya nggak tahu ada salah lagi. Saya Pak Jokowi di Merdeka Utara salah lagi. Saya dimarahin partai saya lagi. Karena Pak Jokowi nggak mau ke sana. Saya jadi susah jadi bahan. Jadi susah. Tapi saya udah ngomong, kita nggak bisa bikin surat kayak kemarin. Mobil pun juga bikin surat. Jadi lebih baik saudara-saudara yang ke Menteri Tenaga Kerja sampaikan ini. Soal transportasi yang kita pikirin, tuntut aja. Dalam tuntut itu pakai Kopaja. Karena ini Kopaja, Metro Mini yang bersedang ini pakai AC. Semua dia begitu masuk ke dalam jalur busway gratis. Kopaja bisa dikeluarkan ya. Tapi kalau itu juga. Nanti ke depan, kenapa? Saya mau kasih tahu ini. Nanti dari koridor 1, Blok M sampai Kota Tua itu bus gratis. Tahun berapa? Tahun depan langsung. Tahun depan koridor 1 itu gratis. Kuningan gratis. Ke Tanah Abang, Abdul Muiz gratis. Di pusat kota Monas ini, semua bus akan tersingkir otomatis. Karena orang nggak mau naik. Nah dia akan mulai masuk ke pelosok-pelosok ini. Dia jadi pengumpan. Mikrolet kita udah mulai tarik saudara-saudara untuk direkrut. Mereka kami langsung pancing. Saudara bisa belajar bawa bus. UMP untuk Transjakarta itu 3,5 kali UMP. Sopir. Makanya banyak metro yang jelek-jelek itu, sopirnya udah loncat tuh. Kita utamakan sopir yang lama. Kami akan tambah 1.000 ke 2.000 unit lagi. Terus kita mau tambah. Nah beberapa dari nanti dia bawa taksi. Taksi juga datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kami tidak mau lagi. Kita rekrut. Jadi saudara harus percaya, cepat atau lambat, DKI akan hilang pabrik. Akan terkonsentrasi di daerah Marunda, Pelabuhan. Dia industri Cengkareng semua, kita tutup. Kami mau peruntukan boleh jadi hotel, jadi mall, apartemen boleh. Asal jalannya mendukung. Bikin perumahan boleh. Karena kami tidak ingin perusahaan yang membayar orang pas-pasan membuat beban sosial kita. Saudara guru susah, saya juga susah. Playback kerja di restoran, di hotel, ada tim pada apa, bobrol 5-6 juta. Nah skillnya kita latih. Jadi ini kasihnya seragam. Nanti dia Pak Ganjar Pranowo, ya Pak Ganjar zaman tengah gitu kan. Ya dibuat kereta api, atau di lebak kan. Kalau depan itu pelabuhan harus tol. Apa? Jadi nggak ada penanganan. Harus tol. Makanya tergantung. Kemarin kenapa kita bilang kita tidak mau tolak? Jujur aja ada sekelompok buruh yang kami temui menyatakan mereka juga mau minta jangan dipecat. Saya pengalaman soal itu sudah. Itu yang paling susah buat kami. Satu pihak kita teman, tapi ada juga satu pihak orang minta tolong jangan sampai dipecat. Nah, kesimpulan itu tugas pemerintah sebagai orang tua, gimana caranya? Baik kami dari awal sudah tahu persis yang penting jangan sampai sakit, tidak ada uang, sekolah tidak bisa. Nah, itu paling penting. Makanan kami lagi mau bangun logistik. Kami sudah tanda tangan, ajukan beberapa PT, kami akan membuat logistik di Kerawang dan logistik di Lampung, supaya sembako itu kami paham. Kami punya PT Pasar Jaya, sekarang pasar kami tekan, kenapa mahal? Belinya mahal Pak. Oke, kita tanya yang tukang jual, kenapa kamu jual mahal? Saya belinya pun sudah mahal, kurang ajar kan?
udah kan gudang saja. Yang sembako kami mau stok. Jadi kami jual kepada pedagang kami di Pasar Jaya, kami jual kepada Anda 10, Anda cuma maksimal boleh untung 10, 11. Kalau Anda jual lebih dari itu, saya akan usir Anda dari toko saya. Karena toko saya Anda sewa harian, bukan kontrak 20 tahun lagi. Tapi kalau 5 pasar lagi, 5 kota, itu bayarnya harian. Jadi dengan supply dari kami, ini harian, kami bisa kendalikan harga pasar. Orang yang mau ikut, ini ada yang murah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa lagi oligarki. Jadi ini konsep Pak Gubernur, untuk menjaga. Kita ngerti, buruh ini memang dilematis gitu. Jadi susah, nah rumah bagaimana? Itu tadi, kami kasih rumah cuma 5.000 sampai 10.000 sehari. Boleh bayar harian. 2 kamar, kamar mandi. Kita harus bangun ini, cepat ini bangun ini. Setahun. Pak, mungkin Saya harus geser ya. Iya, masih ada 1-2 orang. Jangan. iya. Pak Wagub tentang kementerian kemarin tanggal 17 kita juga ke sana. Terus kita teruskan surat dari Pak Dekarwo, Pak Wagub, terkait dengan aksi di Jawa Timur diberikan ke SBY Presiden, kemudian ditembuskan ke Manado. Ternyata salah satunya adalah 60 menjadi 84 item. Ya, kalau kita sampaikan di sana ini, kalau ini nggak diterusin nih, dalam kementerian diseriusin nih, ya kita nanti minta nih Pak Ahok dan kita provinsi membuat surat yang sama nih seperti Pak Dekarwo ini. Kalau Pak Dekarwo kan kemarin habis ini ya, habis pilkada. Kami yakin sih Pak Ahok juga bukan karena itu memberikan surat itu ke Saya masih lama pilkada. masih lama. Kita masih panjang nih. Makanya tuntut 17 nggak tahan saya. Ya, hitung-hitungannya gini Pak, ini 30 Oktober harus diputuskan WMP ini. Kalau kami mengejar 84 dan itu jadi katakanlah, itu benar-benar hasil surveinya 3,7. Udah, kita aja udah makan aja. Nanti Pak Kadis ini disiapkan verbalnya, masukkan ke Pak Gubernur. Ya. Di sini ada notulen pertemuannya Pak Kadis. Nanti bisa. Kalau Pak, itu suratnya saya percaya kok, ada tangannya, ada capnya kok. Hebat kalian bisa pakai. Oh, dari kementerian ya? Dari kementerian. Ya. Bukan hebat banget ini. Ini kayak ke rumah Pak Karo ini. Gila. Memang pemerintah ini nggak ada rahasia, semua bisa keluar. Dapatnya juga kasus ya di Tapi ini luar biasa nih, cinta bahasa nih. Iya. Satu lagi Pak, oke ini mungkin. Dia Pak Karo kan ditodong pistol kan. Yang kedua Pak, ini mau menghilangkan persepsi bahwa apakah 3,7 ini kan sebenarnya ceritanya mirip dengan yang tahun kemarin ya, 2,79, 2798 itu ya. Otak-atik di sini dan sidang di rumah pola, ternyata ketok 2,2, 2216 hilang 16 dan seterusnya. Ya kami memberikan persepsi bahwa sebenarnya ini adalah respon nasional nih terhadap upaya Abindo, sekali lagi ini disampaikan gitu ya. Jadi tolong dipahami bahwa kantor di luar pengupahan dan di forum bergaya itu bukan komunis gitu. Bukan pokoknya 37 selesai gitu. Tapi bahwa itu ilmiah bisa, karena tukang surveinya dari sini yang Nah, makanya saya bilang ilmiah saya malah 4 juta lebih. Itu yang saya bilang kan. Kan saya hitung, bisa dihitung kok. Ini lajak. KHR 60 komponen aja lajak 2 juta. Kalau istri kamu nggak kerja, kan nggak semua istri orang kerja. Kalau punya anak kan 3 kali jual. Itu ilmiahnya begitu. Cuma masalahnya saya bilang, ini kan perusahaan-perusahaan yang produksi seperti ini di Jakarta tidak mampu. Nah, saya desak kalau mampu PHK aja, bubaran aja gitu. Nah, dulu sebagian pegawai nggak mau juga, jangan Pak, jangan bubar Pak, nanti kami juga dapat dari segini, oke deh Pak. Dia masih sewa rumah petak yang murah-murah, sekeluarga 150.000, ada air dan listrik masalahnya. Jakarta banyak yang sewa 150.000, 200.000, ada air dan listrik. Karena airnya juga nyolong 1.050, sambung-sambungin. Jadi ini hebat cara hidupnya. Ada yang bawa oil. Saya tinggal di daerah kawasan industri kan. Ya saya suka tanya sama mereka. Jadi saya pikir ini sedikit masalah. Terus persoalan buruh nggak ada masalah. Ini kan hanya 1 tahun ke bawah punya standar gaji. Berikutnya itu bukan tripartit itu undang-undang, ini bipartit. Nah ini yang mesti disadari. Teman-teman kan kita membawa seolah-olah urusan bipartit jadi tripartit.
Nggak boleh sebetulnya. Karena kalau begitu udah masuk ke atas, ini sudah ngomong bisnis ke bisnis kan sekarang itu kan. Cuma kita sebagai pemerintah nggak rela juga kan orang ditekan begitu kan. Hanya kelemahannya apa? Pemerintah kita ini tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Itu harus kita akui, memalukan sebenarnya kita itu. Jadi satu pihak pemerintah tidak mampu memproteksi warganya dari tekanan gaji murah. Di Malaysia berapa harga gaji? 4 juta, 5 juta. Kenapa mau pergi begitu jauh? Karena sini nggak dapat. Dia lebih baik kerja di sana kirim uang pulang. Pantas nggak dari sini di Malaysia? Tidak pantas. Itu pekerjaan tidak ada orang Malaysia yang mau kerja. Betul kan? Di Arab ada yang mau kerja di sini tuh? Nggak ada. Kita terpaksa kerja. Kenapa? Karena negara kita nggak bisa nyiapin penghasilan seperti itu. Makanya saya kan kita duduk bareng aja pelan-pelan. Kita susulan seperti ini ngomongnya saya bisa. Ada dua poin. Yang pertama adalah yang tadi terkait dengan daerah khusus itemnya jadi 84 item. Yang kedua adalah yang tadi bagaimana Perda itu mengatur ya, untuk masa kerja di atas 1 tahun. Karena pada prakteknya pengusaha itu sudah 8 tahun mengerjakan UMP merasa aman. Kita masalah ini, itu tadi saya bilang begitu naik, dia udah mainnya, dia udah bargaining di situ. Jadi ada ibarat pengusaha ini 1 pergi 1000 datang. Kenapa saya pusing? Namanya kami pernah diciptakan. Sekarang jujur aja, ini bukan mau mancing-mancing ya. Kami taman, kami tabrak itu peraturan. Peraturan mengatakan taman tidak boleh ada PKL. Kami nggak peduli. Kayak mau bikin taman yang bagus, bikin PKL. Monas mau kami bobok bawahnya, tidak mau bikin PKL. Supaya banyak buruh tuh, gak usah jadi buruh lagi deh. Kau pinjamin lu duit, kasih bisa kunti. Lu dagang situ kalau bisa masak yang baik. Dan jangan dari tempat turis. Ngapain gak bisa orang kerja pabrik? Kenapa gak jadi pengusaha? Nah, kantor Sudirman tampilin semua nih, saya minta jemput ibunya nih. Saya mau tembok semua bongkar. Saya mau kasih PKL buat jualan. Supaya bisa jadi pengusaha saja kecil-kecil. Kita siapin duit. Saya bisa berani kalau 1 triliun. Modalnya 5 juta juga jalan untuk PKL. Asal dia diawasin tanggung renteng yang kalau 1 gagal bayar 9 saya usir gitu. Karena kan kabur semua. Kalau kita siapin 1 triliun, saya bisa membiayai 200.000 orang. 200.000. Ngapain kerja orang 2 juta? Kalau ngasih dulu 5 juta, kasih lu dagang tempat saya, tanggung renteng 200.000 orang. Tahun depan kalau dibalik modal, gak usah pakai bunga, bagi aja, bagi saya 10%. Syukur-syukur mau bagi 90 buat kamu. Saya mau pakai bank syariah yang ngurus. Tahun depan 1 triliun lagi, saya bisa kira berapa? 600.000. Udah 300.000. 100.000 ini tambah lagi 2 triliun, 200.000. 300.000. Jadi ini yang kita mau lakukan sekarang. Makanya saya mau tahan orang-orang dari luar Jakarta jangan masuk juga. Kita buat kalau KTP baru 3 tahun nggak bisa. Karena orang Jakarta juga banyak yang susah. Tapi saya juga punya masalah. Jadi Pak Oga kerja 2-3 jam dapat 100.000 mati nggak? Coba maju, mundur, sini. 100.000, 150.000. Itu yang masalah di Jakarta. Makanya saya bilang ini kalau soal undang-undang kita nggak bisa. Datanya ke menteri, bikin surat kami begini, kalimatnya udah diajari, tulis ini daerah khusus ibu kota. Jadi kita minta 84 item. Kalau pabrik yang nggak sanggup keluar saja dari Jakarta, setuju kan? Setuju. Salah satu masalah dari UMP itu adalah terkait masalah kebijakan setahu saya yang sudah itu kan tidak ada tekanan hukum misalnya. Gak itu yang saya bilang. Sama kayak Perda saya, dia Pol PP minta saya tambah 2.000 Pol PP. Untuk apa saya bilang? Untuk tungguin pagar ayu PKL katanya. Terus kamu meleng gimana? Meleng balik lagi PKL 5 menit. Dia boleh dikirimin foto. Debu pasang. Begitu saat Pol PP pergi dia pasang. Kenapa? Tahu gak? Karena gak berani hukum. Dia semua nggak takut. Ada Pol PP 1-2 orang lebih galak dia. Padahal kalau di mana-mana ada kameranya kamu udah takut. Kirim ratusan, kasih uang makan
Besok balik lagi. Nah, nggak pernah ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum siapa? Hakim bukan di bawah kami, polisi bukan di bawah. Besok saya bukan kantor polisi ngomongin lalu lintas. Mesti minta tolong Bapak polisi. Kalau polisi itu di bawah presiden lagi, bukan di bawah kami. Itu masalahnya di Republik ini. Dan bawah sini kan polisi di Palu aja. Ya. Polisi di Nggak ada gunanya, nggak bisa sidang. Sama kayak di sub. Sekarang tolong jauh ini. Di sub itu di seluruh dunia, di sub itu berhak nilang kalau orang salah parkir, salah ini. Kami nggak bisa nilang. Hak nilang itu punya polisi. Jadi di sub mau ngapain? Ya sudah, cara kamu cabutin pentil orangnya udah. Ini serius ini. Karena dia nggak bisa nilang di sub. Yang bisa nilang cuma polisi. Jadi di sub mau ngapain? Punya pistol, punya motor bagus-bagus. Udah lu turun cabutin pentil orangnya lah. Jadi itu yang terjadi loh hari ini. Jadi nggak ada yang ditegakkan. Begitu sudah tegakkan, dia bilang intimidasi. Bilang saya mempidana orang. Oh saya gitu, saya mau roba lagi. Saya mau ketemu hakim semua. Gak usah pidana, suruh cuci kakos saya, suruh di WC. Ini kalau kamu cari-cari dinding, kamu melanggar, nah seperti hukuman jual di jalan raya, maksimal 50 juta. Tahu nggak, hakim masih bisikin, jangan 50 juta deh, nggak mungkin dia bayar 500.000 aja. Ada 1 juta aja, dia jual 1 handphone, dia kapok gitu. Hakim putusin berapa? 100.000, aja 50.000. Buat PKN dia bilang, kasih preman juga begitu. Tuh hakim juga ada tiap hari. Biasanya 100.000 sama kayak ketemu preman yang lebih jahat dari 100.000. Coba 500.000 1 juta. Kamu pilih dikurung 60 hari atau 1 juta, dia kan jual barang 1 juta. Kalau dia jadi, besok yang mau jual lagi, kalau ketangkap 1 juta lagi. Gak bisa. Jadi saya juga udah kesel. Ini tangkapan gue didudukin lagi. Udah dudukin lagi semua nih, dia jualan. Orang nyewa lapak, rumah-rumah di jalan kampung-kampung, 50 juta setahun. Kalau saya sudah pajak mau tangkap, sita aja rumahnya. Kalau nyewa rumah masih bayar pajak, gak ada bayar pajak, masih sita. Ini udah kayak begitu. Nah saya sih mau ngomong baik-baik, masa saya mesti bawa pistol, bawa magazine kayak cowboy gitu. Nah mungkin itu memang. Jadi saya bilang itu ada porsi yang kami gak bisa selesaikan. Tapi percaya sama saya, sama Pak Jokowi, kita sudah dikeluarkan, kita duduklah, kita cari bersama solusi terbaik gitu. Nah sekali-sekali mau demo supaya ada aksi-aksi, bolehlah. Jangan lama-lama teman saya, itu aja saya bilang ya. Supaya jangan macet, langsung putar aja ke depan. Merdeka Utara. Ya janganlah, sejam juga repot. Pusing banget saya dengan dia. Maksimal setengah jam juga udah repot dengan dia. Ya ngumpul-ngumpulin orang bolehlah. Setengah jam itu udah lengkap, jalan aja lah. Ya, kalau kami bilang bahwa perusahaan yang di sektor kami naikkan, kalau kami bilang kami dari koran Kompas bahwa KBN diminati oleh pengusaha-pengusaha korea selatan. Tapi kalau bilang engkang, upahnya susah karena kami bayar rupiah, kita ekspor pakai dolar. Per piece itu bisa $100. Nah, sekarang dolar lagi naik, itu baru betul. Makanya saya bilang gini aja dah, kita tinggal ukur-ukuran. Kalau mereka sampai kita naik dia ada engkang, pengusaha begitu kan. Kau masih untung ya terusin, kau nggak untung ya tutup. Nah kita ukur-ukur aja. Kemarin aku juga nekat karena aku udah hitung kira-kira segini nggak mungkin engkang. Benar tuh, nggak engkang. 3,5 juta belum engkang katanya. Belum tahu. Kalau 3,5, saya agak ragu untuk industri-industri tertentu. Karena daya saing dengan uang Thailand kita kalah. Kalau 3,5 saya agak ragu, jujur aja. Saya pikir pasti tutup kalau 3,5. Makanya saya posisikan 2. Pengusaha juga anak kita, anak kita. Saya juga nggak pengen anak yang di situ teriak. Kita bisa ukur. Ya yang penting kalian KL dulu deh. Yang salah makan ya saya nggak enak. Udah mau mandi pada lapar kedua. Mungkin pinjam depannya sebentar. Oh makan aja, nikmatin aja ya, runting aja. Coba kalau tinggal juga boleh mau makan juga boleh. Silakan. Ya. Oke, foto $2 deh. Baiknya $2. Survei benar ya, surveinya. Survei benar. Dan ada program dari Pak. Program dari Bangka. Orang dari Riau bilang dia nggak mau tinggal di rumah susun.
karena mereka mampu cicil rumah BTN sendiri. Kalau rumah susun kan tidak dimiliki. Berarti kalau dia mampu cicil, berarti kemampuan ekonominya sudah tidak sesuai dengan peraturan. Kan rumah susun disediakan untuk orang penghasilan yang belum bisa beli rumah kan. Kalau begitu berarti mereka nggak layak tinggal di rumah susun. Karena rumah susun disediakan untuk orang yang belum mampu mencicil rumah di BTN atau mana gitu. Makanya memang bukan orang susah sih mereka sebetulnya. Kayak di Waduk Pluit juga, saya bilang kan rumah kamu aja belum tentu pakai baja ringan, konstruksi baja ringan atapnya. Saya kira PNS kami pun masih banyak yang rumahnya belum pakai konstruksi baja ringan ya. Saya kira ada PNS yang belum pakai loh. Nah bagaimana orang di Waduk Pluit, di waduk-waduk ini pakai konstruksi baja ringan, kayak rumah saya aja. Iya loh bener loh kayak rumah saya. Saya rumah Belitung aja nggak pakai baja ringan. Oh ada dapur pakai udah ganti. Nah yang depan saya nggak pakai karena saya dulu pikir kayunya susah. Nah akhirnya yang di dapur diganti. Robot terus saya ganti yang baja ringan. Terus Pak, solusinya itu meringankan Pemprov. Bukan meringankan, ini orang kelihatan itu nggak mau keluar. Nggak mau keluar dari apa Pak? Dari yang di rumah yang... Iya, aku suruh Pak Gubernur lah. Aku nggak sabar, Pak Gubernur kan lebih halus ngomongnya. Saya tanya Pak Gubernur, aku salah ngomong lagi. Nanti digugat ke Komnas HAM lagi. Mau diapain Pak? Solusinya mau diapain? Prinsipnya sederhana. Pak Gubernur perintahkan kalau mau usir orang keluar dari daerah terlarang, sediakan rumah susun. Udah sedia rumah susun harus keluar. Cuma ini kan kasus baru. Ini tinggal di daerah terlarang, rumah susun sedia, udah 95% dia tidak mau pindah. Nah saya belum dapat petunjuk Pak Gubernur. Kalau saya mah saya usir aja. Itu karena mereka menolak ya kan? kerohiman. Kalau saya, Itu karena menolak kerohiman itu Pak. nah ini soal kerohiman. Ini kita bicara yang fair ini ya. Kenapa ada kerohiman 1 juta tahu nggak? Ya, itu Karena dulu rumah susun itu nggak rusak kan? Kalau rusak kita ganti. Oh iya, Itu masih jatuh rusak di depan saya. Dan dalam jarak dekat. Banyak syaratnya ini. Jadi kan 2 bulan. Wartawan jangan deket-deket dong. Kan 2 bulan. Nah kan 2 bulan kan. Jadi kita berpikir sambil nunggu ini jadi, ini udah mau dibangun, kasihlah 1 juta mereka nyewa rumah. Kan sepakatnya begitu, sebagian setuju. Nggak tahu udah jalan, langsung nggak setuju. Semua mereka bilang kami mau pindah bareng ke rumah susun. Tunggu jadi. Ya sudah, tunggu jadi saja kalau gitu. Logikanya kalau udah tunggu jadi, 1 jutanya nggak jadi dong? Kan logikanya nggak jadi, kan kamu nggak perlu sewa rumah, kamu masih kita izinkan Anda tetap tinggal di rumah yang lama walaupun melanggar peraturan. Ini yang jadi. Nggak mau. Ya udahlah, nggak usah terlalu ribut soal uang lah. Kamu tinggal di rumah kamu, anggap bayar sewa rumah kamu walaupun proyek kami tertahan nih 2 bulan, 1 juta. Kau udah baik hati kan? Tunggu 2 bulan 1 juta terkasih. Ngelunjak minta 5 juta. Mau makan hati tidak amprak. Melunjak. Mobil murah udah. Mobil murah udah ketiup angin. Kan bulan November ini baru akan diluncurkan nih. Nah, untuk Pemprov DKI sendiri punya antisipasi Minimal apa yang diluncurkan dia bayar pajak. Pajak STNK dong. Ya ini semuanya mau diterapkan oleh Yang paling dekat kami akan minta Dirjen Pajak, Menteri Keuangan mengecek yang beli ini bayar pajak penghasilan atau tidak. Jadi semua pembeli mobil murah kami akan kejar pajak penghasilan. Berarti mulai Kan kita minta boleh dong, karena di situ ada kerjasama, kami dapat 20% komisi. Lumayan dong, jadi setiap pajak yang bayar kami komisi 20%. Kan udah dapat PBB segala macam Pak. Ya namanya juga Pemda buat kamu supaya naik bus gratis, tapi lumayan. itu mulai diterapkan. Kamu bisa beli mobil 100 juta, berarti kamu harus beli bayar. Masih untung 100 juta dong. Kalau 30%, kalau kamu beli mobil 100 juta, itu diasumsikan Anda punya keuntungan 100 juta, baru bisa beli mobil 100 juta kan? Berarti Anda harus bayar pajak 30 juta penghasilan. Berarti lebih dari kepada negara. Pajaknya. Ini pajak penghasilan loh, bukan pajak kendaraan bermotor nih. Banyak banget pajaknya. Oh iya kan pajak penghasilan
penghasilan itu kan 30%. Biarin, itu biar dong. Dan jelas 30 juta yang kamu bayar, kami dapat 6 juta masuk karena kamu kasih Pemda. Kamu masih mengeluarkan keuangan. Jadi gini. Kita kan pemerintah pusat, Menteri Keuangan membuat peraturan. Penghasilan tidak kena pajak itu kalau per bulan dapatnya 2.050.000. Jadi kalau gaji kamu di atas 3 juta, masih perusahaan kamu potong pajak penghasilan. Dipotong. Nah, kalau kamu gaji 2 juta, bisa nggak beli mobil 100 juta? Nggak bisa dong. Nah, kalau kamu beli mobil 100 juta, berarti penghasilan kamu dalam setahun lebih dari 100 juta kan? Nah, kalau anggap 2 juta rata ya, setahun 24 juta penghasilan kamu tidak kena bayar pajak. Tapi kalau kamu beli mobil 100 juta, berarti penghasilan kamu minimal ada 124 juta. 24 juta nggak kena pajak, berarti 100 juta harus kena pajak. Kalau 100 juta kena pajak, saya cek nih mobil kamu nih. Oh, ternyata tidak ada NPWP-nya, nomor pokok wajib pajak. Nah, saya terbitkan ke pemilik mobil STNK mobil murah ini. Bos, lu beli mobil 100 juta, kontan lagi. Kalau kamu udah kredit, cicilnya berapa? 4 juta sebulan atau 5 juta. Berarti penghasilan kamu 60 juta kan? Nah, kalau anggap gampang 100 juta, ini NPWP kamu. Kamu harus bayar pajak 100 juta itu 30% dari penghasilan harus bayar pajak. Nah, kalau kamu punya keuntungan di atas pajak 100 juta, kamu kena 30% kan? 30% ya harus bayar 30 juta kepada negara pajak penghasilan. Nah, kalau 30 juta itu kami dapat 20%. Jadi pajak yang dibayar ke negara. Kalau 30 juta dan 20% kan 6 juta. Nah, jadi kalau ada 10.000 orang beli mobil, diasumsikan dia bayar pajak 30 juta, 10.000 ya, berarti saya dapat 60 miliar. Lumayan. Berarti dasarnya buat mereka yang bisa. Aduh, kuliah gue kagak ngeceknya kapan dong? Semua orang mau bayar STNK kan mesti daftar KTP semua. Pak, kalau STNK kan kepolisian, Pak. Kepolisian, Pak. Lewat kami, Samsat. Jadi begitu kita lihat Samsat, Ica. Karena Ica, gitu kan? UGM, gitu kan? Langsung kita cek ke Menteri Keuangan, Ica sudah punya NPWP belum? Kalau belum, langsung terbitkan, kirim ke rumah kamu. Kamu ada pajak terhutang, akhir tahun harus bayar. Nah, itu cara pertama. Cara kedua tentu IRP kan. Kamu boleh punya mobil banyak, kamu lewat bayar gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau kamu nggak punya garasi, parkir di jalan raya, kami cabut pentelnya. Nah, itu dasarnya buat mereka yang bisa beli mobil 100 juta aja, Pak. Apa? Itu dasarnya. Oh, nanti kita kembangkan sama ini 500 juta, semua kita kejar pajak. Pokoknya minimal 100 juta ya, Pak. Yang paling murah 100 juta. Pak, yang IRP-nya sendiri mau ikut diterapkan. Hah? Oh, Tunggu pasar, berarti yang nggak bisa. dalam jangka waktu sebelum Kan kamu tanya yang tercepat. Yang tercepat untuk menakut-nakutin yang beli mobil murah. Ya itu kok kejar pajak. Ya kan? Pak, kalau buat pajak ini kendaraan mobil bekas atau mobil tua Itu ada progresif juga. Nah, kita juga mesti ada progresif. Tapi gini, kan saya udah bilang sama Pak Gubernur udah bilang berapa kali, kita tidak akan menaikkan macam-macam sebelum transportasi umum itu nyaman dan banyak. Cuma kasus mobil murah ini kan transportasi umumnya belum datang, dia datang duluan. Ya udah kita sikat aja dengan pajak itu loh. pembatasan usianya juga, Hah? Pak. Miras, kamu minum bir nggak kira-kira? Ya ini bir peletok. Ah, kan bir kan macam-macam bir. Lagi disiapin dari Pak Ari. Udah ada perdanya kok. Pak, kalau udah ada perdanya kan Di Jakarta mana ada sih peraturan yang jalan? Makanya besok saya mau kantor polisi, minta tolong polisi. Pak, yang wajib belajar, Pak. Ya sekarang ada Coba satu RT dulu, sama kayak perda yang lama. Kalau kasarnya, Pak. Nah, sekarang kita juga mau tes satu RT supaya nggak malu. Jakarta Utara, Pak. Ya kita tes satu RT, nggak tahu urusan Pak Taufik kan. Emangnya bisa? Kadang-kadang kita ngatur anak kita jangan nonton TV, kita meleng dan nonton TV, main game. Ini dunia memang udah berubah. Anak-anak sekarang main game, nonton TV. Game, Pak, game. Coba tanya sama orang-orang tua. Meleng dikit, anak-anak pada belajar sekarang malam-malam. Udah main game deh. Game, YouTube. Game. Game. berarti kalau lewat jam 9 Game. kan
jam wajib belajarnya jam 7 sampai jam 9. Kadang-kadang bahasa Melayunya keluar. Kan wajib Kan aku lagi ngomong bahasa Indonesia kan Melayu. Kan jam wajib belajarnya jam 7 sampai 9 malam. Itu kata Perda. Kata Perda. Oh kamu pinter juga ya. Nah, kamu pinter juga loh. Kalau itu jam 7 jam 9 keluarnya jam 9 ke atas ya. Iya kan kemarin kejadian Makanya kan sama. kadang-kadang masih kayak gitu mesti jawab kadang-kadang walau-walau. Nanti aku lapor ke Pak Gubernur. Sanksinya apa Pak? Sanksi. Oke, saya bilang mana sih ada Perda DKI yang ada sanksi? Merokok, injek jalan, taman, nggak ada sanksi. Terus ngapain bikin perda Pak? Tanyalah kepada mereka yang bikin perda kan. Makanya sekarang kami mau tegakkan. Kita mau tegakkan. Langkah tercepat. Nah, kalau kita tegakkan kerjasama dengan polisi, pengadilan. Nah, kita mau kerjasama dengan pengadilan. Kita nggak ingin lagi kalau denda itu murah-murah, hanya 50.000, 100.000. Kita mau yang maksimum 50 juta, nggak usah. Ya 500.000 1 juta lah jual handphone satu kira-kira gitu. Baru dia kapok. Intinya mau buat orang kapok gitu loh. Ya, kita udah Pak ya. Masih ya. Ya. Apa? Aku udah tamu nih. Ya udah. Beli bihun di kota tua. Pulangnya beli Srikaya. Selamat ulang tahun yang kedua untuk Radio Sindo Trijaya. Saya Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dengar terus 104,6 Sindo Trijaya FM untuk Indonesia yang lebih baik.